take 4 4. Udah 4 kali gue ngerekam tapi nggak mood banget, parah. This is depresi looking. Yap, gue udah mulai ngerasa depresi dari abis ngerekam vlog sebelumnya tuh udah mulai ngerasain depresi gitu sih. Bahkan gue di kereta kayak tidur gitu. Ngomong-ngomong depresi, ini gue mau sharing tentang simptom depresi gue. Kenapa gue bisa bilang gue depresi? Karena kalau gue sharing tentang kursus tuh udah, ya udahlah ya, jalan aja gitu. Kalau Unreal, animasi, gimana gue ngontrol dua itu ya. Kalau Unreal itu nggak ada PR, kalau animasi ya ada PR gitu. Jadi kalau di rumah bikin animasi, kalau di sana di tempat kursusnya itu WFO gitu, chill work. Maksudnya gue datang ke tempat kursusnya kerja, ya udah kerja gitu. Dan bahkan itu duduk di sono berapa jam itu gue bisa nyelesain berapa hal gitu. Jadi itu tentang kursus, gue gak mau bahas itu lagi. Gue mau bahas tentang depresi sih sekarang. Soalnya gue dari abis rekam video sebelumnya tuh udah ngerasa kayak, aduh ini udah kerasa sih. Gimana gue taunya? Simptom pertama tapi nggak berurutan, gue banyak tidur. Sebenarnya lebih kayak bingung sih mau ngapain, jadi gue lebih milih tidur aja. Tapi kadang-kadang juga badannya itu kayak tidur aja gitu sih. Soalnya kan pas mania atau hipomania itu gue nggak tidur gitu, walaupun sehari. Kalau buat gue nggak tidur itu bisa sehari, kalau parah bisa 2-3 hari, kalau lebih parahnya lagi belum pernah sih. Yang ada gue kayak orang kesurupan lagi gitu. Semoga nggak kejadian lagi, soalnya pas kesurupan tuh gue melek tapi gue nggak sadar. Gimana tuh? Tapi gue pernah sih lihat orang yang jatuh tergeletak gitu, tapi dia melek, tapi dia nggak sadar. Tapi gue bukan kayak gitu, mode-mode kesurupan ya. Gue lebih kayak orang terhipnotis sih kalau kesurupan itu kemarin itu. Jadi gue kehipnotis nggak tahu sama apa, tiba-tiba kayak gue udah di kerangkeng gitu di rumah sakit jiwa. Mungkin takutnya gue berontak atau apa gitu kali ya. Cuma pas gue bangun itu gue mikir kayak, yang gue lihat ada cewek yang mirip kayak pacarnya adik gue. Gue langsung panggil dia. Kok kenapa gue jadi bahas tentang kesurupan ya? Ya tadi kan gue mau ngomongin tentang depresi. Ya udah deh, nggak apa-apa, lanjut ya. Kalau gue waktu gue kesurupan itu, gue itu kayak apa namanya? Gue lagi duduk, di sini ada layar. Jadi gue ada jarak antara diri gue sama badan gue. Terus gue nonton, udah badan gue kaku. Dan itu terjadi 2 kali. Pertama pas gue di ICU, kedua pas gue kesurupan. Sensasinya tuh kayak gitu. Jadi ini sekitar gelap, jadi cuma ada layar gitu kan. Dan gue duduk di kursi, tangan gue gak bisa gerak, kaki gue gak bisa gerak, dan gue cuma bisa nonton aja. Dan di sini tuh ada jarak gitu loh, kayak gue ngeliat layar gue ngeliat HP sekarang sama kamera sama gue, ini ada jarak kan. Nah, rasanya tuh kayak gitu, udah duduk aja nonton,
Gue nggak bisa gerakin badan gue nggak bisa nengok, bahkan gue terpaku sama layar gitu. Dan itu sensasinya pas ICU, pas gue jatuh dari tangga gitu, operasi masuk ICU, dan pas kesurupan gitu sih. Selama waktu kesurupan itu gue sebenarnya kalau gue disuruh inget itu kayak gue inget, tapi gue nggak bisa inget kayak gue inget diri gue, gimana ya, karena gue cuma ngeliat layar gitu loh. Kayak lo nonton film aja, lo cuma tahu kalau itu adalah mereka gitu loh, gimana ya. Tapi pernah nonton kan, kayak nonton YouTube gini kan, lu nggak ngerasain lu yang gerak, nggak ngerasain bukan lu yang ngelakuin, tapi lu inget kayak lu ngeliat gitu loh, gitu sih. Sensasi experience gue kesurupan ini kayak membangga-banggakan kesurupan, padahal banyak banget yang sedih gitu sih pas gue kesurupan. Gue pengen pas kesurupan tuh kayak gue pengen bergerak, tapi gue nggak bisa karena badan gue nggak bisa gerak, gimana ya. Jadi kayak ada jarak, pertama ada jarak dari badan gue sama mental gue, dan secara mental tuh gue nggak bisa gerak, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau disuruh inget apa yang terjadi itu gue bisa inget, walaupun nggak detail, sama aja kayak gue lagi nonton film gitu, gue nggak bisa inget detailnya tuh kayak gimana. Gue cuma tahu kayak oh ya dia ngerjain ini, dia ngelakuin ini. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain pas kesurupan gitu. Kepala gue kesemutan. nginget kejadian waktu itu tuh, malah gue kayak bekerja keras buat apa sih sebenarnya yang terjadi pas kesurupan itu. Tapi itu lumayan bikin trauma buat keluarga gue sih, jadi ya udahlah. Dan alhamdulillahnya pas kesurupan itu gue ada temen yang belajar psikologi. Dia waktu itu konseling, tapi gue nggak tahu deh sekarang kayak masih konseling deh. Ngasih tahu kalau kayaknya perlu ke rumah sakit jiwa gitu kan. Soalnya rumah gue dekat rumah sakit jiwa gitu. Jadi kata keluarga gue ke sana, entah siapa gitu. Pokoknya pas gue lagi kayak tontonan gue langsung beda gitu. Itu pada ke rumah sakit jiwa buat manggil ya siapapun lah gitu, kayak suster kayak atau dokter kayak buat datang ke rumah. Dan gitu sih sebenarnya sensasinya aneh, kayak lu melek tapi lu nggak sadar karena lu nggak bisa ngelakuin apa yang harusnya lu lakuin gitu loh. Kayak akal sehat lu tuh udah mati gitu sih pada saat itu. Kepala gue kesemutan terus, kayak ada yang jalan gitu. Kalau penasaran apa yang terjadi setelah kesurupan, gue masuk ke tempat yang nggak pernah gue datangin sebelumnya, tapi gue di dalam ruangan besi gitu sih, kerangkeng lah gue sebutnya. Soalnya ruangannya tuh kayak sempit, kayak kamar gue. Jadi berapa ya, coba bisa satu kasur gitu sih, kasur segede ini tuh cuma segitu doang. Terus pintunya itu dari besi, ada jendela kecil gitu kayak di penjara gitu, tapi dia jendelanya kecil. Bangun-bangun gue di situ
Terus gue bingung, itu sensasinya aneh tuh pas gue bangun. Terus pas gue bangun disuruh minum, disuruh makan, disuruh mandi diliatin. Bener-bener kayak orang gila parah. Terus pas makan disuruh minum obat 7 sekaligus. Itu gue nangis sih, karena kayak gue nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba gue disuruh minum 7 gitu loh. Dan pas gue disuruh ke dokternya itu langsung nuduh gitu. Dan gue bingung apa yang gue lakuin, apa yang gue omongin, apa gitu. Jadi ya gue agak mulai flashback gitu. Hari pertama di rumah sakit jiwa tuh gue bener-bener orang yang baru bangun dan berada di tempat yang gue nggak tahu di mana waktu itu. Yang gue tahu cuma di beberapa sisi itu ada ayat-ayat gitu. Dan gue baca kayak ini, kayak gue nggak tahu di mana ini gitu. Kok ada ayat-ayat gitu, ada quote tapi ayat gitu, entah itu hadis atau Al-Quran gitu. Dan gue bingung ini di mana ya. Terus banyak orang yang pakai seragam yang sama semua, bajunya sama semua. Terus pas gue mau mandi tiba-tiba pada masuk. Gue ngakak banget itu parah. Tapi gue nangis karena gue nangis sih pas mandi. Soalnya gue paling aware namanya buang air kecil, warnanya gitu. Tiba-tiba warnanya merah, terus gue nangis kayak. Karena yang gue tahu tuh kalau urinnya lu itu warnanya merah itu udah parah kan. Gue nggak tahu apa yang terjadi sih. Tapi at the same time gue nonton, gimana ya, itu tuh aneh sih, kesurupan sih. Sorry gue muter-muter soalnya kayak itu tuh experience yang nggak pernah gue rasain sebelumnya, dan gue gak mau ngerasain lagi. Soalnya gue kayak penjarain diri gue gitu. Soalnya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Pas waktu itu tuh gue nggak bisa ngapa-ngapain walaupun gue tahu. Sama halnya kayak kalau ICU kan lu emang nggak bisa ngapa-ngapain kan, lu dalam kondisi koma gitu. Tapi secara mental tuh lu nggak ngerasa, lu ada visual yang lu susah juga sih mau ngejelasinnya. Tapi kalau bagi gue ngerasanya kayak gitu, kayak gue lagi duduk nggak bisa ngapa-ngapain, dikunci lah istilahnya, kayak diborgol terus diborgol ke kursinya. Jadi gue nggak bisa gerakin tangan gue, nggak bisa gerakin kaki gue, dan gue cuma bisa ngeliat doang. So ya seru sih, tapi gue gak mau ngulang lagi sih. Mau itu waktu ICU, mau itu kesurupan, sensasinya mirip, tapi gue nggak mau ulang lagi. Soalnya gue nggak bisa ngapa-ngapain sih. Udah, thank you udah dengerin celotehan gue. See you in the next video. Bye bye.